Untung Surapati yang terlahir dengan nama Surawiraji, lahir di Bali pada 1660. Dalam babat Tanah Jawi, sosok Untung Surapati atau Untung Suropati adalah rakyat jelata dan budak VOC yang kelak menjadi seorang bangsawan dan tumenggung atau Bupati Pasuruan. Kisah Untung Surapati tertulis dalam roman Van Slaaf tot Forest yang ditulis Melati van Java yang merupakan samaran dari Nicolina Maria Christina Slut yang terbit 1887. Cerita roman ini kemudian diterjemahkan oleh Ferdinand Wiggers dan diterbitkan pada 1898 dengan judul Dari Budak Sampai Jadi Raja. Kala itu, Surawiraji merupakan salah satu dari ribuan orang Bali yang tinggal di Batavia, sekarang Jakarta. Surawiraji saat masih kecil dijual sebagai budak kepada seorang perwira VOC. Oleh perwira VOC ini, Untung kecil dijual kembali kepada Edelehir Mor, petinggi VOC. Menir Mor merujuk pada Dik Hartoko, 1985, disebut-sebut sebagai Dewan Hindia yang merupakan jabatan tertinggi pemerintahan di masa Hindia Belanda. Dari sumber lain disebutkan bahwa Mor komandan militer pasukan VOC. Nasib sebagai budak mengantarkan Untung Surapati secara emosional sangat dekat dengan majikannya yang bernama Edelehir Mor. Bagi Mor, kehadiran Untung membuat usaha dagangnya maju pesat dan mendatangkan keuntungan. Dalam buku Untung Surapati Melawan VOC Sampai Mati karya Sri Wintala Ahmad, berawal dari sinilah sang majikan memberi Surawiraji nama Untung. Kendati statusnya budak, Untung menjadi anak emas Menir Mor. Kepercayaan Menir Mor kepada Untung menjadi awal pembuka kisah asmara terlarang Untung Surapati dengan Suzane. Saking percayanya Menir Mor kepada Untung, dia memberi keleluasaan untuk menemani anaknya, noni Belanda yang cantik, Suzane. Seperti pepatah Jawa Tresna Jalaran Saka Kulina alias cinta tumbuh karena kebiasaan, antara Untung dan Suzane tumbuh benih-benih asmara. Di hati Suzane, sosok Untung telah mencuri hatinya. Bara asmara yang meledak-ledak di hati Suzane membuatnya cinta mati kepada budak ayahnya tersebut. Saking cintanya, Suzane rela memberikan apapun yang diminta Untung Surapati. Namun, Untung tidak pelit. Barang-barang pemberian Suzane malah dibagikan kepada para budak dari Bali lainnya. Seiring perkembangan waktu, apa yang dilakukan Untung Surapati diketahui oleh Menir Mor yang marah besar. Untung Surapati mendapat hukuman cambuk dari majikannya. Namun, karena Menir Mor sangat sayang dengan anaknya, dia akhirnya mengampuni Untung Surapati. Dengan seiring semakin dewasanya usia kedua sejoli itu, diceritakan, Untung Surapati dan Suzane tidak bisa menahan syahwat terlarang. Keduanya melakukan hubungan suami istri. Perbuatan itu akhirnya diketahui oleh Menir Mor yang kembali marah besar. Kali ini, Menir Mor tidak memberikan ampunan kepada Untung Surapati. Mor kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Untung dan dijebloskan dalam penjara. Di sisi lain, Mor memulangkan Suzane ke Belanda. Dalam babat Tanah Jawi dan babat Surapati, Suzane diasingkan ke Teluk Jakarta. Saat dalam pengasingan itu, Suzane mengandung anak hasil hubungan terlarang dengan Untung Surapati. Setelah sang anak lahir, Suzane memberinya nama Robert.